Salam rekan-rekan pekarya sekalian dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 dan seterusnya, berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan singkat ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan satu topik yang sangat penting, yaitu menyadari diri kita dan kekurangan kita. Inilah salah satu yang membuat kita bisa menjadi pria-pria yang dapat bertumbuh. Kenapa? Karena ada banyak orang hanya melihat dirinya begitu hebat, tapi tidak pernah mengevaluasi tentang siapakah dirinya. Dalam pembacaan kita, ada seorang yang datang kepada Yesus. Orang ini adalah termasuk pemimpin agama Yahudi. Sesuai dengan latar belakangnya, dia berkata bahwa apa yang dia perbuat supaya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata bahwa apa yang kamu pelajari dari firman Tuhan, dari perjanjian lama, semuanya kan sudah dituruti, perintah-perintah sudah dituruti. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, dia tahu ada sesuatu dalam diri sang pria ini, yaitu sifat kikirnya, sifat mencintai hartanya yang berlebihan. Karena kita tahu Alkitab berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang itu salah. Lalu Yesus menguji orang ini, benarkah dia ingin mengikut Yesus? Dia berkata kepada, "Jualah hartamu yang banyak itu, berikanlah kepada orang miskin." Lalu kemudian dia menjadi kecewa, dia pergi dan tidak jadi ikut Yesus. Saudara kasih Tuhan kita, padahal dia berkata semua sudah dituruti. Apa dituruti, saudara? Yang diturutinya adalah dia sudah baca firman Tuhan, mengerti, tapi tidak melakukannya. Dia masih mencintai hartanya. Walaupun dia tahu memberi bagi orang miskin itu adalah perintah, tapi dia tidak melakukan. Ini sebabnya Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin." Saudara kasih Tuhan, dari pelajaran ini saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Adalah baik kalau kita mengembangkan apapun yang positif pada diri kita. Tapi perlu juga kita mulai belajar apa yang kurang ada pada kita. Temukan satu aja yang paling mengganjal, yang paling merusak, yang paling merintangi pertumbuhan rohani kita, pelayanan kita, kehidupan kita, dan kita mulai untuk memperbaikinya. Tentu itu yang akan menolong kita dalam mengembangkan kehidupan yang menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Satu, apa yang kekurangan saya tidak tahu, saudara yang tahu. Saya belajar tentang kekurangan saya tiap hari untuk mengevaluasi diri. Saudara belajar apa itu kekurangan kita, harus kita perbaiki. Mungkin itu
kesombongan, mungkin itu terikat dengan harta, mungkin itu sifat-sifat yang buruk, ya, karakter yang buruk apa saja. Kita yang tahu, saudara. Bahkan kita juga boleh cari orang sekitar kita ya untuk bertanya. Ya, para suami-suami, ya mungkin baiknya saudara bertanya sama istrimu di rumah atau anak-anak kalau sudah cukup besar. Temukanlah ya satu demi satu dan kemudian kita mulai berubah. Ya. Dan pada akhirnya saya percaya kita mengembangkan apa yang baik, yang positif, dan kita mulai meninggalkan apa yang mengikat kita, dan kita akan menjadi pria-pria kemenjil yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Salam kita semua, pria kemenjil. Yes, maju terus. Yes, yes, yes.